Dalam proses konseling, konselor memegang peran yang sangat penting karena ia membantu konseli memahami dan menyelesaikan masalahnya. Seorang konselor harus bisa menerima konseli apa adanya dan mendampingi konseli dengan tulus, bahkan ketika konseli sedang berada dalam situasi yang sulit. Karena perannya di sini sangat besar, keberhasilan konseling lebih banyak ditentukan oleh kualitas diri seorang konselor daripada teknik yang digunakan pada saat melakukan konseling. Nah, artinya di sini bahwa kepribadian konselor itu adalah suatu hal utama yang memengaruhi keberhasilan konseling. Nah, untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik, seorang konselor itu harus memiliki kepribadian yang matang, yaitu pribadi yang penuh pengertian dan mampu mendorong orang lain berkembang. Beberapa ahli menyebutkan bahwa konselor yang baik memiliki ciri-ciri seperti yang pertama itu punya rasa empati, yang kedua ketersediaan untuk membantu, ketiga kemampuan memahami dirinya sendiri, dan yang terakhir itu serta bertanggung jawab dan menjaga etika sebagai seorang konselor yang profesional. Nah, konselor juga harus mampu mengendalikan emosi, terbuka terhadap orang lain, fleksibel dalam menghadapi situasi berbeda, serta percaya bahwa setiap konseli itu dapat berubah ke arah yang lebih baik. Selain itu, kepribadian konselor juga harus selaras dengan nilai moral, budaya, dan spiritual konseling. Dalam penelitian yang terbaru, ditemukan bahwa kualitas pribadi konselor bukan hanya tentang keterampilan atau empati saja, tetapi juga nilai-nilai seperti kejujuran, kesabaran, dan kemampuan memahami keberagaman budaya dan agama konseli itu. Nah, dalam konteks yang multikultural, konselor harus sensitif terhadap perbedaan dan tidak menghakimi. Hal ini penting agar konseling merasa aman, dihargai, dan nyaman dalam proses konseling. Nah, untuk menjaga kualitas diri, konselor itu perlu mengembangkan kepribadiannya melalui refleksi diri, supervisi, dan pelatihan yang profesional. Dengan demikian, konselor tetap relevan, peka terhadap kebutuhan konseli, dan mampu membantu secara efektif. Jadi, konselor bukan hanya ahli dalam teknik konseling, tetapi juga pribadi yang dewasa, berintegrasi, dan mampu menjadi teladan bagi konselinya. Baik, selanjutnya itu ada keterbatasan kode etik profesi BK. Kode etik profesi berfungsi sebagai pedoman moral dan etis bagi konselor dalam memberikan layanan yang sesuai nilai kemanusiaan. Namun dalam praktiknya, kode etik memiliki berbagai keterbatasan. Menurut penelitian Harahap tahun 2022 menyatakan bahwa banyak guru BK memahami kode etik hanya sebagai aturan formal, bukan sebagai panduan reflektif untuk menghadapi dilema etis yang kompleks. Hal ini membuat pelaksanaan kode etik di lapangan sering tidak optimal. Selain itu, kode etik bersifat umum dan idealistik. Menurut Sujadi tahun 2018 menjelaskan bahwa banyak situasi konseling seperti hubungan ganda, perbedaan budaya, atau dinamika emosional klien tidak dijelaskan secara rinci oleh kode etik sehingga konselor harus menafsirkan sendiri keputusan yang paling tepat. Menurut ahli Ramli tahun 1985 juga menekankan bahwa kode etik tidak memberikan jawaban spesifik untuk dilema profesional, melainkan hanya menyajikan pedoman berdasarkan nilai dan kebijaksanaan profesi pada masa tertentu. Menurut Bember dan Corey, ada 10 batasan penting dalam kode etik, yaitu 1. Tidak semua masalah dapat diputuskan dengan kode etik. 2. Pelaksanaannya sering sulit. 3. Beberapa standar dalam kode etik bisa saling bertentangan. 4. Ada isu legal dan etis yang tidak tercakup. 5. Kode etik bersifat historis sehingga bisa ketinggalan zaman. Selanjutnya yang ke-6, konflik dapat muncul antara aturan etik dan aturan hukum. 7. Masalah lintas budaya tidak dibahas secara memadai. 8. Tidak semua situasi mungkin tercantum. 9. Sulit memenuhi keinginan semua pihak dalam diskusi etik. 10. Kode etik bukan panduan proaktif untuk situasi tertentu.
faktor lingkungan dan institusi juga memengaruhi penerapan kode etik. Pada penelitian Harhab menemukan bahwa tekanan administrasi, kebijakan sekolah, dan kurangnya supervisi membuat penerapan kode etik sering bersifat formalitas tanpa refleksi mendalam. Sujadi juga menegaskan perlunya keseimbangan antara kepatuhan pada aturan dan kebijaksanaan moral pribadi agar keputusan tetap berlandas nilai kemanusiaan. Kesimpulannya, kode etik BK memang sangat penting untuk menjaga profesionalisme konselor, tetapi juga memiliki keterbatasan pada aspek pemahaman, penerapan, dan konteks lapangan. Karena itu, konselor perlu mengombinasikan kepatuhan kode etik dengan kesadaran moral dan kemampuan reflektif untuk menghadapi dilema etis yang tidak tercantum secara eksplisit. Kekuatan dan kelemahan konselor sebagai personal. Kekuatan konselor sebagai personal. Setiap konselor memiliki kekuatan personal yang sangat memengaruhi proses konseling. Nah, kekuatan-kekuatan inilah yang membuat konselor mampu memahami, mendampingi, dan membantu konseli secara efektif. Kekuatan yang pertama adalah kekuatan rasa kepedulian. Seorang konselor dituntut memiliki empati dan kepekaan terhadap kondisi emosional konseli. Ketika konselor mampu memahami apa yang dirasakan oleh konseli, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, hubungan yang aman dan penuh kepercayaan akan terbentuk. Nah, inilah dasar dari konseling yang efektif. Kekuatan yang kedua adalah kemampuan melihat masalah dari berbagai aspek. Masalah yang dibawa konseli biasanya memiliki banyak faktor. Nah, oleh karena itu, konselor harus berpikir luas dan fleksibel, melihat dari sisi psikologis, budaya, sosial, hingga lingkungan. Dengan adanya pemahaman yang menyeluruh, konselor dapat memberikan solusi yang lebih tepat dan komprehensif. Kekuatan yang ketiga adalah kemampuan berkomunikasi dengan konseli dari budaya yang berbeda. Dalam suatu masyarakat yang beragam, konselor harus sensitif terhadap nilai dan kebiasaan setiap konseli. Sikap inilah yang membantu menghindari kesalahpahaman dan membuat konseli merasa dihargai. Kompetensi multikultural adalah bagian penting dari etika profesional konselor. Kekuatan yang terakhir adalah keberanian untuk tidak sempurna. Seorang konselor yang mampu mengakui bahwa dirinya juga manusia biasa akan lebih autentik dan lebih terbuka untuk belajar. Nah, sikap ini membuat konseli merasa nyaman karena melihat konselor sebagai pribadi yang apa adanya, bukan seseorang yang harus selalu benar. Nah, kekuatan-kekuatan inilah yang membentuk konselor sebagai pribadi yang hangat, profesional, dan mampu mendampingi bagi konseli dalam menghadapi berbagai tantangan. Dengan terus mengembangkan diri, konselor dapat memberikan layanan yang terbaik. Nah, selanjutnya itu ada kelemahan. Nah, yang pertama itu memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan masalah. Artinya, konselor belum mampu menemukan berbagai alternatif solusi secara efektif, sehingga proses konseling menjadi kurang optimal. Ini dapat terjadi karena kurangnya pengalaman, pemahaman kasus, atau keterampilan analisis. Yang kedua yaitu berpegang pada satu pendekatan dalam menyelesaikan masalah. Konselor hanya menggunakan satu teori atau teknik saja. Akibatnya, layanan menjadi kaku dan tidak sesuai dengan kebutuhan setiap konseli yang berbeda. Konseling seharusnya fleksibel dan menyesuaikan karakteristik klien. Yang ketiga, egoisme konselor. Konselor lebih mengutamakan pendapat
atau sudut pandang sendiri daripada kebutuhan konseling. Hal ini membuat kurang empati, sulit mendengarkan, dan merugikan proses konseling. Nah, yang terakhir yaitu memiliki keterbatasan dalam membentengi diri terhadap masalah yang dihadapi konseling. Konselor mudah terbawa secara emosional oleh persoalan konseling. Ia kurang mampu memisahkan kehidupan pribadi dengan profesinya sehingga rentan stres, kelelahan, emosional, dan bias dalam memberikan layanan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat yang harus dimiliki konselor dalam keterbatasan personal dan profesional. Dalam keterbatasan personal dan profesional, ada 7 sifat yang harus dimiliki oleh konselor, yaitu akan kita bahas sebagai berikut. Yang pertama, ada tingkah laku yang etis. Sikap dasar seorang konselor harus mengandung ciri etis, karena konselor harus membantu manusia sebagai pribadi dan memberikan informasi pribadi yang bersifat sangat rahasia. Konselor harus dapat merahasiakan kehidupan pribadi konseli dan memiliki tanggung jawab moral untuk membantu memecahkan kesukaran atau konflik konseli. Contohnya nih, seorang siswa menceritakan bahwa ia sering bertengkar dengan orang tuanya di rumah. Nah, konselor yang baik itu tidak akan menyebarkan cerita itu ke guru lain atau teman-teman siswa, tetapi menyimpannya sebagai rahasia profesional. Konselor hanya membahasnya dengan pihak terkait jika konseli setuju. Ini menunjukkan konselor menjaga etika dan kerahasiaan konseli. Yang kedua, kemampuan intelektual. Konselor yang baik harus memiliki kemampuan intelektual untuk memahami seluruh tingkah laku manusia dan masalahnya, serta dapat memadukan kejadian-kejadian sekarang dengan pengalaman-pengalamannya di masa lalu. Ia harus dapat berpikir secara logis, kritis, dan menafsirkan kejadian sehingga dapat membantu konseli menemukan solusi yang tepat. Semua keterampilan ini menunjukkan bahwa konselor membutuhkan tingkat perkembangan intelektual yang cukup baik. Misalnya nih, seorang siswa itu tiba-tiba sering bolos. Nah, konselor tidak langsung menyimpulkan bahwa siswa itu malas. Ia mengumpulkan informasi, menemukan bahwa siswa merasa tertekan di rumah karena konflik keluarga. Nah, dengan pengetahuan dan logika yang baik, konselor bisa menghubungkan perilaku bolos itu dengan kondisi emosional siswa, lalu membantu menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah. Ketiga, itu ada keluasan atau fleksibilitas. Hubungan dalam konseling yang bersifat pribadi itu mempunyai ciri yang supel dan terbuka. Konselor diharapkan tidak bersikap kaku dengan langkah-langkah tertentu dan sistem tertentu. Konselor yang baik dapat dengan mudah menyesuaikan diri terhadap perubahan situasi konseling dan perubahan tingkah laku konseling. Konselor pada saat tertentu dapat berubah sebagai teman dan pada saat yang lain juga dapat berubah menjadi pembimbing. Misalnya, saat sesi pertama, konselor terlihat tegang dan canggung. Konselor dapat menyesuaikan diri dengan menggunakan pendekatan yang santai, seperti mengajak berbicara ringan dulu agar konseli nyaman. Tetapi pada sesi berikutnya, ketika konseli membutuhkan arahan yang lebih jelas tentang pilihan jurusan misalnya, konselor berubah menjadi pembimbing yang memberikan struktur dan informasi. Ini menunjukkan bahwa konselor fleksibel sesuai kebutuhan konseli. Yang keempat itu sikap penerimaan atau acceptance. Seorang konseli diterima oleh konselor sebagai pribadi dengan segala harapan, ketakutan, keputusasaan, dan kebimbangannya. Konseli datang pada konselor untuk meminta pertolongan dan meminta agar masalah dan kesukaran pribadinya dimengerti. Konselor harus dapat menerima dan melihat kepribadian konseli secara keseluruhan dan dapat menerimanya menurut apa adanya. Konselor harus dapat mengakui kepribadian konseli dan menerima konseli sebagai pribadi yang mempunyai hak untuk mengambil keputusan sendiri. Konselor harus percaya bahwa konseli mempunyai kemampuan untuk membuat keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab. Sikap penerimaan merupakan prinsip dasar yang harus dilakukan pada setiap konseling.
Yang kelima, ada pemahaman atau understanding. Seorang konselor harus dapat menangkap arti dari ekspresi konseli. Pemahaman adalah menangkap dengan jelas dan lengkap maksud yang sebenarnya yang dinyatakan oleh konseli, dan pihak lain konseli dapat merasakan bahwa ia dimengerti oleh konselor. Konseli dapat menangkap bahwa konselor mengerti dan memahami dirinya. Jika konselor dapat mengungkapkan kembali apa yang diungkapkan konseli dengan bahasa verbal maupun non-verbal dan disertai dengan perasaannya sendiri. Yang keenam, ada peka terhadap rahasia pribadi. Dalam segala hal, konselor harus dapat menunjukkan sikap jujur dan wajar sehingga ia dapat dipercaya oleh konseli dan konseli berani membuka diri terhadap konselor. Jika pada suatu saat seorang konseli mengetahui bahwa konselornya menipunya dengan cara yang halus, konseli dapat langsung menunjukkan sikap yang kurang mempercaya dan menutup diri, yang menghilangkan sikap baik antara dirinya dan konselornya. Konseli sangat peka terhadap kejujuran konselor, sebab konseli telah berani mengambil risiko dengan membuka diri, dan khususnya rahasia hidup pribadinya. Dan yang terakhir, ada komunikasi. Komunikasi merupakan kecakapan dasar yang harus dimiliki oleh setiap konselor. Dalam komunikasi, konselor dapat mengekspresikan kembali pernyataan-pernyataan konseli secara tepat, menjawab atau memantulkan kembali pernyataan konseli dengan bentuk perasaan dan kata-kata serta tingkah laku.